Pemirsa, hari Senin tanggal 29 April kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar kasus gugatan bintang sinetron Bella Shafira atas PT Unilever. Sidang kali ini berisi putusan hakim atas gugatan Bella yang menuduh Unilever sebagai produsen sabun kecantikan yang diiklankan Bella telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar surat kontrak. Karena merasa dirinya telah dirugikan, Bella menuntut ganti rugi material sebesar 120 juta rupiah. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani sore hari Anda dengan menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik seputar kehidupan selebriti. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Konflik rumah tangga Ayu dengan suaminya Timo Yusuf Ibrahim kabarnya kian tajam. Ada kabar yang terdengar, rumah tangga Ayu tengah menghadapi krisis. Artis Iis Dahlia dikabarkan hamil 4 bulan. Berita ini cukup bikin Iis berang. Dalam liputan aktual sore ini dapat Anda simak keputusan majelis hakim dalam kasus gugatan bintang sinetron Bella Shafira atas PT Unilever. Ada pula laporan terbaru dari sidang pertama kasus pengerusakan yang dilakukan Atarsya pada Wulan Guritno dan perayaan ulang tahun Hengky Ternando di LP Tangerang. Setelah Ayu Azhari melaporkan suaminya ke polisi karena telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap dirinya beberapa waktu lalu, kehidupan rumah tangga Ayu dan Yusuf Temu Ibrahim suaminya dikabarkan makin retak saja. Benarkah demikian? Kita simak saja penuturan Ayu Azhari dan Yusuf Temu Ibrahim yang ditemui tim Cek dan Dicek. Gotta feel like hell tonight. The tears of rage I cannot fight. Belum selesai kelanjutan proses laporan artis Ayu Azhari atas suaminya Temu Yusuf Ibrahim di Polda Metro Jaya, rumah tangga Ayu Azhari dan suaminya kembali diterpa isu. Belum lama ini tersiar kabar kalau Ayu mengusir sang suami dari apartemennya. Akibat berita itu muncul isu kalau Ayu dan Temu akan bercerai. Tapi sebenarnya Ayu Azhari tidak menginginkan adanya perceraian dengan Temu. Hal itu tersirat dalam wawancara Cek dan Dicek dengan Ayu Azhari serta Temu di Hotel Kartika Chandra Jakarta Jumat pekan lalu. Apakah usaha Ayu untuk berkumpul bersama keluarga itu membuahkan hasil? Oh, I think adult people can solve their problems themselves. I have no further comments on that. I'm just happy to meet the grandchildren, yeah? Yeah, I'm just very happy to meet the grandchildren, and of course my son and Ayu, everybody. It has been a magnificent vacation for us. Agaknya kehadiran mertua Ayu di Indonesia membawa dampak positif bagi kehidupan rumah tangga Ayu. Lantas bagaimana dengan gugatan Ayu atas suaminya yang hingga saat ini masih diproses di Polda Metro Jaya? Apakah Ayu akan menarik laporan tentang penganiayaan itu? Alhamdulillah, paling enggak satu masalah sudah terselesaikan. Yang masalah gugatan itu memang harus dicabut karena kita sama-sama sudah sepakat untuk mencoba dengan melupakan yang lalu, tapi membuka lembaran baru kembali untuk lebih menyadari bahwa masing-masing punya kekurangan dan kita harus mengisi kekurangan itu gitu. Atas pertimbangan apa Ayu mencabut gugatan terhadap suaminya itu? Untuk ketenangan keluarga juga, untuk menunjukkan ke Yusuf bahwa saya juga punya niat baik untuk tidak mencelakakan dia. Karena niat saya melaporkan itu kan juga bukan untuk mencelakakan, tapi untuk mencari bagaimana komunikasi yang baik. Bagaimana reaksi Yusuf atas tindakan Ayu mencabut gugatannya itu? Ya reaksi pertama sih saya pikir waduh terlaluan gitu. Ya tapi saya juga mengerti kok apa ya itu cuman ya cari jalan boleh bilang ya kan. Jadi bukan niatnya sebetulnya bukan jahat ya kan. Jadi ya mudah-mudahan sekarang dengan itunya dicabut ya kita bisa hidup ya lebih bagus mudah-mudahan. Setelah masalah antara Ayu dan Temu selesai, apakah mereka membuat komitmen agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi dalam rumah tangga mereka? Mungkin percaya dulu, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Yes, responsible, then trust, then understand each other. And love. And love. That's the most Yes. important. Memang saya waktu saya putus untuk kawin ya kan, untuk saya kawinannya itu ya sampai mati gitu ya kan.
Jadi ya kayak saya bilang dulu, bukan hanya saya sama Ayu, tapi emang keluarga. Jadi untuk saya nggak bisa dirusakin begitu saja. Pemirsa, penyanyi dangdut Iis Dahlia kembali diterpa isu. Kali ini Iis dikabarkan telah hamil 4 bulan. Tentu saja berita ini membuat Iis Dahlia kecewa karena ia merasa tidak sedang berbadan dua atau hamil. Pemirsa, sepertinya hubungan Iis Dahlia dengan pacarnya semakin serius saja. Berulang kali Iis menyatakan ingin segera menikah dengan Satrio Dewantoro atau Adri, namun pernikahan itu belum kunjung terlaksana karena perceraian Iis Dahlia dengan Dadang Indrajaya masih terkatung-katung di Mahkamah Agung. Karena hal itu sempat terdengar berita santer kalau sebenarnya Iis Dahlia dengan Andri telah menikah secara agama Islam. Dan kini berita tentang hubungan Iis Dahlia dan Adri itu kian berkembang lagi setelah sebuah program infotainment melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran berita kalau saat ini Iis tengah hamil 4 bulan. Cek dan dicek pun mencoba mengkonfirmasikan berita itu langsung kepada Iis Dahlia. Bagaimana reaksi penyanyi dangdut ini menanggapi berita soal kehamilannya itu? Kalian mencari berita, tapi tolonglah gitu, lihat juga dari pihak kitanya yang diberitain gitu loh. Kalau aku sih mah udah biasa, udah capek lah beginian, mau gue diberitain jungkir balik juga it's okay, gue sih ketawa-tawa aja gitu. Tapi kan kasihan orang tua gue, orang tuanya Andri gitu loh. Jadi itu tuh nggak bener. Jadi sutradara lagu juga capek ngeladenin ini. Jadi udah gue nggak mau ngomong apa-apa soal ini. Apakah keluarga Iis bereaksi dengan adanya berita yang tidak mengenakan itu? Nyokapnya Andri tuh bilang, aduh aku wedi, nanti diberitain apa lagi anak sama calon menantunya gitu loh. Jadi ya sutralah. Menurut Iis, kira-kira hal apakah yang memicu timbulnya berita miring tentang dirinya itu? Gue udah capek gitu loh. Maksudnya kadang-kadang mereka tiba-tiba menulis berita ini. Gue sebenarnya nggak kepengen nih ngomong gini, tapi gue kadang-kadang juga kepengen. Kalian tuh kadang-kadang juga kepengen, gue pengen ketawa, pengen nangis, pengen ini, tapi gue akhirnya ya sudahlah gitu. Apakah Iis merasa kecewa dengan adanya pemberitaan miring tentang dirinya itu? Wah kecewa banget karena selama ini gue ngerasa dekat sama kalian gitu, tapi tiba-tiba gue juga merasa dirugikan banget. Tapi ya sudahlah gitu loh. Gue akhirnya sabar aja, nerima aja gitu loh. Gue banyak berdoa aja, gue minta kesabaran dari Tuhan, ya udah gitu. Orang mau ngomongin apa terserah, yang penting yang tahu diri gue dan apa yang terjadi sama gue, dan nantinya kan gue bukan kalian gitu loh. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, hari Senin tanggal 29 April kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar kasus gugatan bintang sinetron Bella Shafira atas PT Unilever. Sidang kali ini berisi putusan hakim atas gugatan Bella yang menuduh Unilever sebagai produsen sabun kecantikan yang diiklankan Bella telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar surat kontrak. Karena merasa dirinya telah dirugikan, Bella menuntut ganti rugi material sebesar 120 juta rupiah serta kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Lalu Mariun SH memenangkan gugatan Bella dan mewajibkan pihak tergugat untuk membayar ganti rugi hanya sebesar 100 juta rupiah saja. Majelis hakim menganggap tuntutan imaterial yang diajukan oleh Bella sebesar 1 miliar rupiah tidak masuk akal. Lalu bagaimana Bella menanggapi kemenangannya itu? Terima kasih sekali karena keadilan itu ada di pihak kami gitu. Bagaimananya ya saya rasa memang sudah demikian ya, dari awal juga sudah sangat jelas. Ini udah yang terbaik. Maksud saya memang ini ya harusnya demikian gitu. Udah kehabisan kata-kata deh nih. Meski Bella menang dalam persidangannya, hakim hanya mengabulkan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah, jauh di bawah tuntutan Bella. Apakah Bella tidak kecewa dengan putusan itu? Uang itu bukan sasaran kita yang utama gitu. Jelas mereka harus membayar sejumlah materi, tapi bukan itu yang utama. Kabarnya pihak tergugat tidak puas dengan putusan hakim dan akan mengajukan banding. Jika benar begitu, apakah Bella siap menghadapinya? Siap menghadapi, ya.
Adakah hikmah yang dapat dipetik dari kejadian ini bagi karir Bella di dunia entertainment? Hikmahnya ya keadilan itu ada gitulah. Masih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus pidana pengerusakan yang dilakukan Atarsya dan saudaranya Aan